Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Adril Kautsar sebagai host dari kelas 10 dan di sebelah saya ada Muhammad Sufyan Muharram sebagai narasumber dari kelas 11. Pada episode ngopi kali ini, episode ke-8, kami akan membahas tentang mengenai liputan. Oke. Oke, yang pertama-tama, apa itu liputan? Liputan berita itu kayak semacam, saya ini dulunya itu kayak liputan berita itu menganggapnya itu kayak semacam hal-hal yang lumayan kayak mudah lah bisa dibilang, tapi ternyata setelah saya dalami itu kayaknya agak-agak susah gitu. Jadi kayak semacam, jadi liputan berita itu kayak mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber, narasumber gitu. Nah, yang jadi masalah utamanya itu ketika kita mau meliput berita, itu kita itu apa ya, pas awal-awal tuh pasti sering kali lah yang namanya itu gugup gitu. Mata ya kata itu. Dan itu kayaknya rasanya tuh kurang enak gitu. Tapi ya liputan berita itu kayak tadi saya bilang, itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber gitu. Lalu yang membuat Anda tertarik dalam liputan ini apa? Saya itu dulu tertarik ya, karena gara-gara saya tuh nonton gitu di TV, itu dari cara pembawaannya, intonasinya, terus juga nadanya itu bagus banget loh. Ada satu orang tuh, lupa saya namanya siapa, tapi saya tuh jadi merasa kayak kagum gitu loh dengan Dari orang seseorang tersebut. itu. Ya, itu. Menurut Anda peran utamanya apa dalam bidang ini? Peran utama liputan berita itu, ya di era digital ini, liputan berita itu berperan sebagai gatekeeper sekaligus verifier informasi. Nah, dahulu informasi itu lebih terbatas karena ya Keterbatasan teknologi. betul. Dan itu juga susah gitu tuh mau mencari, mau Mengakses dan akses mencari. itu susah. Dan juga ya sekarang pun siapapun bisa menjadi penyebar berita, itu bisa. Jadi kayak mau melalui liputan berita dari berbagai sumber-sumber utama, terus juga dari forum-forum, itu bisa, semuanya bisa menjadi penyebar berita. Nah, ini yang menjadi arus informasi menjadi sangat deras gitu, dan tidak semuanya itu dapat dipercaya. Ada juga yang namanya hoax ya kan. Nah, disinilah peliput berita itu hadir untuk menyaring, memverifikasi, dan menyajikan informasi yang sudah diuji kebenarannya. Nah, selain itu, penyebar berita itu juga berperan dalam memberikan konteks, tidak hanya tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa itu penting gitu, dan apa dampaknya bagi masyarakat itu. Jadi itu menurut saya ini tantangannya. Semisal nih, saya mau mengupload liputan berita, terus saya nggak tahu nih apa berita ini benar atau hoax. Gimana itu cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya ya. Cara mengetahuinya itu yang sudah pasti harus memastikan informasi dalam liputan berita yang namanya itu ada yang namanya verifikasi. Verifikasi. Nah, ya. Jadi bukan cuman menjadi satu patokan, ada satu forum yang terpercaya, terus di situ udah kayak yakin gitu loh kalau itu informasi benar, padahal belum tentu juga itu benar ya kan. Nah, jadi untuk memastikan itu valid, ya harus melalui berbagai cara, melalui kayak melakukan cross check dari satu sumber ke satu sumber lain, juga memastikan narasumber itu ya kan. Nah, terus menggunakan data resmi seperti laporan pemerintah atau lembaga terpercaya gitu, dan juga ya mengecek gitu keaslian foto atau video yang beredar gitu. Ya, kan ada juga yang coba apa ya, kayak melengsarkan gitu, ada ya seperti itu. Terus sama kamu bekerja di bidang ini, apa tantangan terbesar Anda? Salah satu tantangan terbesar ya, menurut saya itu pasti yang pertama itu gugup menjadi peliput berita. Soalnya ya maklum lah, baru pertama kali terjun di bidang yang baru gitu, pasti ada kala yang namanya gugup. Tapi setelah gugup tuh ada yang namanya tekanan waktu. Nah,
berita kalau tidak disiarkan secara eh, langsung alias cuman misalnya berita hari ini ada kasus kecelakaan, tapi mengonfirmasinya itu di kemudian hari itu kayak rasanya itu kurang apa ya, kurang fresh gitu. Oh, Dan kurang itu men- kayaknya agak basi gitu bisa hmm. dibilang kan media-media sekarang tuh ya harus mempercepat gitu. Konteks mempercepat yang namanya itu berita harus segera mungkin gitu. Jadi yang pertama, jadi kesimpulannya itu yang pertama itu gugup, yang pasti Hmm. gugup dan itu juga kurang pede. Dan yang kedua itu ada dari tekanan waktu, ya kan? Dan mungkin itu saja sih yang mau saya sampaikan. Itu. Oh, terus dahulu saya pernah mendengar tentang istilah kode etik. Hmm. Apa itu kode etik? Bisa jelaskan? Eh, kode etik ya. Kode etik tuh kayak seperti kita ini ketika bicara itu juga harus menggunakan bahasa yang sopan ya kan pasti itu dan yang pasti juga bahasa yang baik gitu gak bisa sembarang bicara. Nah Hmm. terusnya kode etik itu fondasi utama dalam peliput berita tuh. Nah jadi tanpa kode etik peliput berita itu ya bisa kehilangan arah dan kepercayaan publik itu menurun bisa dibilang Hmm. kayak misalnya gak sengaja terjadinya Salah kata gitu. ceplosan ya Salah salah kata. kata terus buat kata yang kurang mengenakan pasti ya kepercayaan publik itu pasti menurun. Jadi otomatis ya harus dijaga omongannya terus juga harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan satunya tadi itu Berarti kode etik itu penting ya? Memang sangat penting banget ya. penting banget. Selanjutnya, bagaimana media sosial mempengaruhi cara kerja liputan berita? Oke. eh Media sosial ya membawa besar gitu dalam liputan berita. Informasi ya kini bisa sebar dalam hitungan detik bahkan kayak semacam lada berita nih yang langsung diupload terus gak lama setelahnya itu langsung muncul gitu di berbagai platform. Dan juga liput berita seringkali mendapat lead berita dari platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, itu YouTube juga Ya, ya kan masih banyak tuh. Namun ada dua sisi dari fenomena ini. Yang pertama itu sisi positif ada dulu. positif. Nah, yang positif tuh dapat mempercepat penyebaran informasi dan memudahkan peliput berita menemukan isu yang sedang viral ya kan. Pasti dengan adanya media sosial itu juga apa ya? Informasinya itu pasti bisa berjalan dengan sangat cepat gitu tanpa kayak bahkan dalam hitungan detik itu bisa langsung masuk ke Oh, gitu. jadi dan yang kedua itu yang negatif. Negatif. Yang negatif itu ya paling apa ya meningkatkan resiko hoax. Hoax itu pasti Waktu pasti ada pasti ada. pasti. Dan yang dan terus misinformasi ada juga yang seperti itu misalnya di forum yang ini bahas yang ini padahal di forum yang ini itu kayak beda banget pendapat ya itu misinformasi seperti itu dan disinformasi yang akibatnya peliput berita sekarang tuh harus bekerja lebih cepat sekaligus lebih teliti dan mereka itu juga dituntut untuk memahami cara kerja algoritma bagaimana menyajikan berita agar tetap relevan di era digital yang serba teknologi ini gitu. Menurut Anda apa perbedaan antara liputan terdahulu dan liputan pada zaman sekarang ini, terutama di era digital ini? Oke. eh Mungkin perbedaan paling mencolok ya itu ya pasti eh kecepatan untuk menyampaikan berita dan juga alat-alat yang digunakan ya kan pasti itu. Nah, dahulu kan peliput berita didominasi sama media cetak seperti koran, majalah, Poster-poster. ya terus berita harian atau mingguan pasti seperti itu dahulu. Melalui pakai sekarang. Nah, sekarang itu berita bisa dipublikasikan secara real time. Jadi kayak platform tidak hanya teks, tapi juga video, audio, sama multimedia, gitu kan. Seperti ya tadi YouTube, Facebook itu Oh, bisa. gitu ya. Nah, Lalu berita dituntut memiliki berbagai keterampilan multi skill seperti editing video, fotografi,
hingga manajemen media sosial. Selain itu, interaksi dengan audiens juga lebih terbuka. Masyarakat bisa langsung memberikan komentar atau kritik terhadap berita yang dipublikasikan. Jadi misalnya lewat, misalnya beritanya kurang asik gitu, terus Kita harus terlalu mencari topik yang bagus uh, tuh. terus bisa dikritik gitu langsung ke media sosialnya acara tadi gitu, seperti itu. Bagaimana cara peliput berita objektif dalam melaporkan suatu peristiwa? Oke. Objektivitas dijaga itu dengan berpegangan dengan fakta dan data, bukan opini pribadi loh. Jadi kayak harus dari fakta dan data. Nah, di sini tuh peliput berita itu harus mampu memisahkan pandangan pribadi dari pekerjaan profesionalnya, seperti itu. Nah, cara itu jaga objektivitasnya yaitu menggunakan data yang terverifikasi. Jadi kayak seperti eh, melalui pakai narasumber, ya kan, terus dari media platform lain seperti kayak tadi yang saya sebutkan, terus juga dari narasumber yang sudah pasti terverifikasi lah, seperti itu. Nah, yang kedua itu memberikan ruang bagi semua pihak. Jadi nggak bisa harus sebelah sebelah mata, terus nggak beras sebelah lah. Bilang tuh jangan sampai seperti itu. Soalnya dengan beras sebelah mata itu kayak kayak kurang adil ya kan. Harus tetap seperti beri ruang bagi semua pihak itu, seperti itu. Dan yang ketiga, menghindari bahasa yang bersifat menghakimi atau emosional. Jadi nggak boleh ngegas gitu pas meliput berita, harus santai, rileks, dan terorganisasi. Terkontrol. Nah, terorganisasi seperti itu, terorganisir lah bisa dibilang. Nah, fokus pada fakta bukan spekulasi gitu. Jadi kayak fokus pada fakta, jadi gak cuman eh, sembarang spekulasi kayak spekulasi liar gitu, gak boleh kayak gitu, harus menggunakan data yang fakta dan akurat ya, pasti itu. Nah, objektivitas ini bukan berarti tanpa sudut pandang gitu, tetapi memastikan bahwa sudut pandang tersebut didukung oleh fakta yang jelas, seperti itu. Semisal nih saya mau jadi seorang peliput, apa langkah-langkah awal yang saya harus lakukan? Oke. Langkah-langkahnya itu ya pasti yang pertama itu menulis, karena namanya liputan berita kalau nggak menulis ya nggak bisa disebut seperti itu ya kan. Gitu. Nah, latihannya itu ya harus konsisten. Jadi jangan sampai bolong-bolong, itu jangan sampai kayak gitu. Harus konsisten dengan ya, karena menulis itu ya keterampilan utama dalam meliput berita itu. Jadi paling utama itu tulis, pasti itu. Dan juga yang kedua itu membaca berita dari berbagai sumber untuk memahami gaya belajar teknik wawancara. Jadi kayak misal gerakan tangan, donasi, ya yang saya sampaikan tadi, saya kagum sama orang itu ya seperti itu. Seperti itu. Jadi caranya itu ya nonton berita, yang berita di TV-TV itu. Nah, itu kita tuh harus memahami tentang teknik tangan, gaya donasi tadi, terus sama bicaranya itu harus profesional. Profesional. Itu seperti itu. Dan juga ya kayak menggali informasi juga penting sih, seperti itu. Dan juga yang keempat itu membangun rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Jadi kayak bangun rasa ingin tahu ya harus punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu kalau mau meliput berita. Soalnya kalau dengan kondisi setengah-setengah pasti ya gak bakal kayak seperti meliput berita pada umumnya. Harus punya rasa ingin tahu yang lebih dalam dan juga bisa berpikir kritis itu, pasti itu. Dan juga ya, tapi ya bisa sih memulainya itu nggak langsung dari acaranya langsung, tapi juga bisa melalui platform sederhana ya, kayak seperti blog, media-media buatan sendiri seperti itu, latihan gitu ya kan, atau enggak komunitas lah paling minimal gitu. Nah, yang paling penting itu bukan cuma sekedar menyampaikan, tapi juga harus punya keberanian, harus punya keberanian dan untuk terus mencoba, belajar dari pengalaman seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir dari saya, tanggapan Anda mengenai liputan ke depannya tuh gimana? Masa depan liputan berita ya semakin dipengaruhi oleh teknologi ya, kayak AI itu pasti itu
dan juga ya beberapa pekerjaan teknis mungkin akan tergantikan oleh mesin. Tapi namun peran manusia juga tetap tak tergantikan dalam berbagai hal, kayak analisis mendalam. Analisis mendalam juga AI pasti bisa, tapi nggak kayak Akurat manusia. nggak kayak manusia seperti itu. Dan etika dan pertimbangan moral juga sama. AI sama manusia itu pasti punya perbedaan tentang etika dan pertimbangan moral. Kayak manusia kan makhluk hidup ya. Ya makhluk itu. Dan AI kan cuma robot Buatan, doang, buatan. buatan otak buatan lah itu. Dan juga empati dalam memahami isu sosial. Liputan berita yang berkualitas akan terbuka, terutama yang mampu memberikan kedalaman, konteks, dan kredibilitas seperti itu. Oh. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih kepada Mas Sufyan Muharok telah memberikan informasi pengetahuan tentang liputan pada episode ngopi kali ini. Saya selaku host Muhammad Adil Kausar pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.